Oke teman-teman, kita sekarang akan membahas part berikutnya. Jadi di sini kita akan membahas tentang negosiasi. Jadi kalau tadi kita sudah membahas tentang subjektivitas, maka yang kita harus pahami berikutnya adalah negosiasi, di mana pihak-pihak yang berkomunikasi harus saling mempengaruhi satu sama lain. Ada makna, ada learning, ada subjektivitas, dan ada negosiasi. Bagaimana kamu bisa mempengaruhi satu sama lain? Tidak mungkin, kecuali ya informatif, tapi biasanya kalau komunikasi dua arah kayak gini, dia idealnya akan ada upaya saling mempengaruhi satu sama lain, atau dalam hal ini disebut sebagai negosiasi. Berikutnya, culture. Culture ini bisa jadi bahwa berhubungan dengan kemampuan kamu beradaptasi untuk memahami apa yang disampaikan lawan bicara. Jadi lebih kepada melalui komunikasi, budaya diciptakan, dipertahankan, dan diubah. Budaya bahkan menciptakan cara pandang tertentu. Cara pandang itu tidak harus orang, tetapi bisa jadi masalah. Bagaimana orang lain, lawan bicaramu itu melihat masa itu, termasuk budaya di dalam. Nah, berikutnya adalah interacting level and context. Lingkup komunikasi setiap individu beragam, mulai dari komunikasi antar pribadi, kelompok, massa, dan seterusnya. Itu tadi sudah saya jelaskan. Ada self reference, artinya sesuatu yang kita katakan dan lakukan, dan cara kita menginterpretasikan kata dan tindakan orang adalah refleksi makna, pengalaman, dan kebutuhan akan harapan. Jadi ketika kamu mendapatkan sesuatu, tadi kita sudah ketika kamu melakukan upaya memaknai, atau terjadinya learning, atau terjadinya subjectivity, itu kamu muncul di dalam dirimu adalah self reference, atau istilahnya kamu punya pengalaman untuk merespon informasi yang diterima. Pengalaman itu yang disebut sebagai self reference atau referensi dari diri sendiri. Dan yang terakhir, yang berikutnya adalah kesadaran diri, yaitu di mana seseorang memandang dirinya sendiri sebagai bagian dari lingkungan. Jadi apa yang disampaikan, apa yang dibicarakan, apa yang dimaknai, apa yang dipelajari, apa yang disubjektivitaskan, apa yang dinegosiasikan, itu akan bergantung pada kesadaran diri dan lingkungannya. Jadi faktor eksternal kalau menurut saya. Jadi lebih ke bagaimana dirinya sendiri itu berinteraksi dengan lingkungan atau dipengaruhi oleh lingkungan. Dan yang terakhir adalah inevitability. Jadi kita tidak mungkin berkomunikasi walaupun tidak melakukan apapun, tetapi dalam diri kita tercermin dari nonverbal yang terlihat dan mengungkap suatu makna. Ini komunikasi interpersonal yang bersifat nonverbal ya. Jadi bisa jadi misal mukanya bulus-bulus aja, mukanya datar-datar aja, tapi dia pasti mengeluarkan respon tertentu dari bahasa tubuh, yang disebut sebagai inevitability. Begitu. Jadi sekarang kita masuk ke slide berikutnya. Ini dia membahas tentang komunikasi interpersonal yang positif. Saya rasa teman-teman sudah paham ya kalau ini. Saya lanjut saja langsung ke 2 slide terakhir. Ini agak susah, tapi moga-moga bisa teman-teman pahami. Yang pertama kita akan membahas tentang
maaf, itu yang sebenarnya adalah komunikasi interaksionalisme simbolis. Komunikasi interaksionisme simbolis. Jadi di dalam teori ini, inti dari teori ini menjelaskan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh simbol dan diberikan oleh orang lain. Dengan demikian, perilaku orang tersebut dia juga akan dipahami sebagai simbol. Nah, melalui pemberian isyarat berupa simbol, maka kita dapat mengutarakan perasaan, pikiran, maksud, dan sebaliknya dengan cara membaca simbol yang ditampilkan oleh orang lain. Ada 3 dasar, ada 3 ide dalam teori ini. Yang pertama adalah mind, self, dan society. Mind adalah mengisyaratkan pentingnya makna dalam perilaku manusia. Dan yang berikutnya adalah self atau konsep diri, dan yang ketiga adalah society atau masyarakat. Jadi teori ini itu sebenarnya teori yang lebih banyak dipakai ketika kita menggunakan simbol, atau contoh yang paling gampang adalah ketika kamu menggunakan melakukan serangkaian prosesi dari suatu upacara tradisi. Nah, penuh dengan simbol-simbol. Nah, simbol-simbol itu dia bisa dimaknai dengan 3 ide itu. Ada mind, self, dan society. Jadi bagaimana kamu melihat simbol tersebut, itu mind. Self diri, bagaimana kamu menempatkan dirimu sebagai peserta dari tradisi itu. Dan yang ketiga, dan bagaimana hubunganmu dan simbol itu jika tradisi itu diterapkan di masyarakat. Itu yang disebut sebagai society, atau menggambarkan hubungan individu dalam masyarakat. Itu yang teori pertama, teori interaksionisme simbolis. Sekarang berikutnya kita akan membahas tentang teori manajemen makna terkoordinasi atau coordinated management of meaning. Ini teori yang agak susah, jadi kita teman-teman bisa memperhatikan ya. Jadi teori ini dia didasarkan pada komunikasi, realitas sosial, dan makna. Nah, inti dari teori ini adalah dalam interaksi melalui pengiriman dan penerimaan pesan, orang berusaha untuk menggunakan berbagai acuan untuk mengkonstruksi dan mengkoordinasikan makna. Maksudnya apa itu yang dimaksud dengan mengkonstruksi dan mengkoordinasikan makna? Jadi ketika kalian saling mengirimkan pesan dan satu sama lain dan memberikan respon, itu bisa dikonstruksi. Yang dikonstruksi itu di sini adalah mendeskripsikan, menceritakan ulang, dan mengkoordinasikan. Maksudnya gimana Mas Doli yang dimaksud dengan mengkoordinasikan? Mengkoordinasikan di sini yang dimaksud adalah kamu bisa menyambungkan antara satu makna dengan makna-makna yang lain. Itu memiliki cara yang tidak mudah. Kamu harus bisa mengkonstruksi dan mengkoordinir setiap deskripsi makna antara satu subtopik dengan subtopik yang lain. Itulah kemudian akan muncul 3 asumsi ini, teman-teman. Jadi yang pertama adalah kamu harus sadar bahwa manusia hidup dalam komunikasi. Jadi kalau ada 2 orang tidak saling berkomunikasi, teori ini menganggap bahwa manusia itu tidak akan. Kenapa? Karena manusia itu dia hidup itu ditandai dengan adanya komunikasi. Berikutnya, manusia saling menciptakan realitas sosial.
eh, di sini yang dimaksud adalah ketika kamu mampu berkomunikasi dan mengkonstruksi makna dari pesan-pesan yang disampaikan dan sampai kemampuan mengkoordinir makna tersebut, maka itu timbul yang disebut sebagai realitas sosial. Proses menciptakan konstruksi dan mengkoordinir adalah suatu usaha menciptakan realitas sosial. Berikutnya, yang terakhir, transaksi informasi tergantung pada makna pribadi dan interpersonal. Jadi, bagaimana pesan itu berjalan, bagaimana pesan itu saling dikirim secara dua arah dan transaksional terus menerus sampai berhenti pada kesepakatan, maka itu sangat dipengaruhi oleh karakter dari pribadi yang tadi sudah saya jelaskan di depan. Ada karakter pribadi dan kondisi atau proses berlangsungnya komunikasi interpersonal. Apakah itu bisa jadi faktor-faktor yang tadi selama komunikasi interpersonal itu terjadi, jadi ada karakter yang saling, karakter dari dalam pribadinya ditambah dengan faktor-faktor yang tadi selama komunikasi interpersonal itu terjadi. Begitu teman-teman, ini baru 2 teori, nanti kita ketemu lagi di teori berikutnya. Semoga saya bisa segera melunaskan hutang saya kepada teman-teman dan saya bisa ngasih tugas ke teman-teman. Itu saja dari saya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.